Bahrain apes beruntun gagal minta venue netral, kini dapat pengurangan poin FIFA. Setelah usaha untuk memindahkan lokasi pertandingan melawan timnas Indonesia gagal, Bahrain harus menghadapi kenyataan pahit dengan pengurangan poin dari FIFA. Apa yang sebenarnya terjadi? PSSI sambut kembali Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Apa harapan mereka untuk sepak bola Indonesia? PSSI memberikan respons positif terhadap terpilihnya kembali Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Apa harapan PSSI untuk kemajuan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinannya? Timnas Indonesia dinilai berbahaya. Arab Saudi siap gelontorkan Rp507 miliar demi kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan perhatian serius terhadap timnas Indonesia, Arab Saudi tidak ragu untuk menginvestasikan dana besar. Apa yang membuat mereka melihat Indonesia sebagai ancaman? Menjelang pertandingan Garuda Muda, simak jadwal siaran langsung Timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Saat Garuda Muda bersiap menghadapi tantangan, inilah jadwal lengkap siaran langsung untuk mendukung perjuangan Timnas U17 Indonesia. Jangan lewatkan setiap momen penting. Drama pemain abroad Timnas Indonesia Struijk dan Itzes terpuruk, sementara Marcelino masih menghilang. Pekan ini menjadi momen kelam bagi Timnas Indonesia dengan performa buruk dari pemain-pemainnya di luar negeri. Dengan Asnawi yang cedera dan Marcelino yang belum terlihat, harapan mulai memudar. Apa yang terjadi dan bagaimana tim akan menghadapinya? PSSI yakin FIFA tak akan penuhi permintaan Bahrain. Laga kandang Timnas Indonesia tetap aman. PSSI menegaskan keyakinannya bahwa FIFA tidak akan memenuhi permintaan Bahrain untuk memindahkan laga kandang Timnas Indonesia. Apa alasan dibalik keyakinan ini dan bagaimana dampaknya bagi pertandingan mendatang? Persiapan matang, Timnas Indonesia pastikan kondisi rumput SUGBK prima jelang laga melawan Jepang. Menjelang pertandingan yang sangat dinantikan, Timnas Indonesia berkomitmen untuk memastikan kondisi rumput SUGBK dalam keadaan terbaik. Apa saja langkah yang diambil untuk mendukung performa tim saat menjamu Jepang? Menatap masa depan, PSSI yakin Timnas U17 Indonesia akan sukses di Piala Asia 2025. Dengan semangat dan determinasi, PSSI percaya bahwa Timnas U17 Indonesia memiliki potensi untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Apa yang membuat mereka begitu yakin dan bagaimana persiapan tim saat ini? Sorotan media Vietnam, Marcelino Ferdinand dapat saran untuk pindah klub, apa yang mendorongnya? Dalam pandangan media Vietnam, Marcelino Ferdinand sebaiknya mempertimbangkan untuk berpindah klub demi masa depannya. Apa yang menjadi alasan dibalik saran ini dan bagaimana dampaknya bagi kariernya? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bahrain apes beruntun gagal minta venue netral, kini dapat pengurangan poin FIFA.
Setelah usaha untuk memindahkan lokasi pertandingan melawan timnas Indonesia gagal, Bahrain harus menghadapi kenyataan pahit dengan pengurangan poin dari FIFA. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelang pertemuan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, sepak bola Bahrain mengalami dua nasib sial beruntun. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertemu Bahrain pada matchday 8 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan Maret 2025 mendatang. Sebelum laga tersebut, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) meminta kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia keluar Indonesia. Bahrain merasa keamanannya terancam setelah mendapat serangan di media sosial dari supporter Garuda menyusul laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober 2024. Dalam laga yang berakhir imbang 2-2 itu, supporter timnas Indonesia sangat kecewa dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf yang dinilai lebih memihak tuan rumah. Imbasnya, banyak supporter memberikan kritikan keras ke akun pemain dan ofisial timnas Bahrain. Namun keinginan Bahrain untuk pindah ke venue netral saat menghadapi timnas Indonesia dipastikan gagal. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Dito Aryo Tejo mengonfirmasi bahwa FIFA menolak permohonan Federasi Bahrain. FIFA sudah meminta agar pertandingan tetap di Indonesia, jika tidak itu berarti menang WO, ujar Dito di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Selain gagal pindah venue, sepak bola Bahrain juga mengalami nasib sial lain dalam ranking FIFA. Menurut laman footballstripranking.com, Bahrain mengalami pengurangan poin FIFA sebanyak 170 dalam 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi dan mendapatkan tambahan 270 poin, jumlah tersebut belum cukup untuk menutupi kerugian saat ditahan imbang oleh timnas Indonesia pada matchday ketiga. Dari perhitungan footballstripranking.com, Bahrain kehilangan 439 poin setelah bermain imbang 2-2 di markas sendiri. Dengan total tersebut, Bahrain masih kehilangan 170 poin pada 2 FIFA Matchday bulan Oktober 2024. Untungnya pengurangan poin tersebut tidak membuat peringkat FIFA Bahrain melorot. Diprediksi Bahrain masih bertengger di urutan 76 FIFA dengan perolehan 1.313.79 angka per Oktober tahun ini. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. PSSI sambut kembali Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Apa harapan mereka untuk sepak bola Indonesia? PSSI memberikan respons positif terhadap terpilihnya kembali Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Apa harapan PSSI untuk kemajuan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinannya? PSSI ucapkan selamat kepada Erick Thohir yang kembali menjadi Menteri BUMN. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) memberikan ucapan selamat kepada Erick Thohir atas penunjukannya kembali sebagai Menteri BUMN periode 2024 hingga 2029 oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menandai kembalinya Erick Thohir ke jabatan yang pernah dipegangnya pada periode 2019 hingga 2024. PSSI menyampaikan ucapan selamat melalui akun media sosial resminya, mengungkapkan harapan agar Kementerian BUMN terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Kami keluarga besar PSSI mengucapkan selamat bertugas di Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029 untuk Bapak Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Semoga Kementerian BUMN dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara, tulis PSSI. Di samping itu, Erick Thohir juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sejak Februari 2023. Kinerja Erick dalam memimpin PSSI cukup memuaskan, terbukti dengan kemajuan Timnas Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan dalam ranking FIFA, kini berada di peringkat 129 dunia. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong masih memiliki peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 dengan bersaing di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda harus finish di dua besar untuk memastikan tiket ke Piala Dunia. Dengan komitmen dan kerja keras yang terus ditunjukkan, diharapkan Timnas Indonesia dapat meraih sukses lebih lanjut di pentas internasional. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Timnas Indonesia dinilai berbahaya, Arab Saudi siap gelontorkan Rp507 miliar demi kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan perhatian serius terhadap Timnas Indonesia, Arab Saudi tidak ragu untuk menginvestasikan dana besar. Apa yang membuat mereka melihat Indonesia sebagai ancaman? Timnas Indonesia kini dianggap berbahaya oleh Jepang, sementara Arab Saudi berpotensi merogoh kocek hingga setengah triliun menjelang duel dengan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia telah menjalani 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi ini, namun masih belum meraih kemenangan. Awal yang menjanjikan terjadi pada September lalu saat mereka menahan Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan bermain imbang 0-0 melawan Australia di Jakarta. Namun, pada jeda internasional Oktober, harapan untuk meraih kemenangan justru sirna dengan hasil imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Kontroversi menyelimuti hasil imbang dengan Bahrain, sementara penampilan melawan Cina cukup mengecewakan. Sekarang, skuad Garuda bersiap menghadapi 2 laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November. Pertama melawan Jepang pada 15 November, diikuti dengan Arab Saudi pada 19 November. Meskipun tampil di kandang, Timnas Indonesia tidak diunggulkan mengingat perbedaan kualitas dan ranking FIFA. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengakui bahwa Timnas Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Ia mencatat betapa suporternya dapat memberikan tekanan tambahan. Saya menyaksikan babak kualifikasi Piala Dunia U20 2019 dan ada 60.000 hingga 80.000 penonton, ungkap Moriyasu menekankan pentingnya waspada. Sementara itu, Arab Saudi menghadapi tekanan di bawah pelatih Roberto Mancini yang sejak dipekerjakan pada Agustus 2023 hanya berhasil meraih 7 kemenangan dari 18 laga. Dengan hasil buruk, desakan agar Federasi Sepak Bola Arab Saudi dalam kurung SAFF memecat Mancini semakin meningkat, sementara Herve Renard, mantan pelatih mereka, dirumorkan sebagai pengganti. Namun pemecatan Mancini akan memerlukan kompensasi sebesar 30 juta euro atau sekitar 507 miliar rupiah. Sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah SAFF bersedia mengeluarkan dana sebesar itu untuk memecat Mancini demi meraih hasil positif di laga-laga berikutnya, termasuk saat melawan Timnas Indonesia dan Australia. Timnas Garuda berharap dapat memanfaatkan situasi ini untuk meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Menjelang pertandingan Garuda Muda, simak jadwal siaran langsung Timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Saat Garuda Muda bersiap menghadapi tantangan, inilah jadwal lengkap siaran langsung untuk mendukung perjuangan Timnas U17 Indonesia. Jangan lewatkan setiap momen penting. Menanti aksi Timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Setelah tim senior bertanding, kini para pencinta sepak bola tanah air beralih menantikan penampilan skuad Timnas U17 Indonesia yang dilatih oleh Nova Arianto. Timnas U17 Indonesia akan berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Kuwait pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Di grup ini, skuad Garuda Asia akan menghadapi Kuwait sebagai tuan rumah, serta Australia dan Kepulauan Mariana Utara. Dengan prestasi meraih peringkat ketiga di ASEAN Cup U16 2024, Timnas U17 Indonesia memiliki motivasi tinggi meski Australia datang sebagai juara turnamen yang sama. Dalam persiapan, Timnas U17 Indonesia telah menjalani pemusatan latihan di beberapa negara, termasuk Spanyol dan Qatar. Dukungan penuh juga datang dari PSSI yang mengirim dokter utama Timnas Indonesia, Dr. Choi Ju Yang untuk memastikan kebugaran fisik para pemain. Nova Arianto kini fokus pada pengembangan aspek taktik dan psikologi pemain, terutama mengingat jeda antar pertandingan yang hanya 1 hari. Kami fokus ke taktikal dan bagaimana menjaga psikologi pemain agar mereka lebih siap secara mental, ujar Nova. Berikut adalah jadwal siaran langsung kualifikasi Piala Asia U17 2025 banding 23 Oktober 2024 Timnas U17 Indonesia versus Kuwait Kick-Off 21.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI atau Vision Plus Venue Al Sahabab SC Stadium, Kuwait 25 Oktober 2024 Kepulauan Mariana Utara versus Timnas U17 Indonesia Kick-Off 21.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI atau Vision Plus Venue Al Sahabab SC Stadium, Kuwait 27 Oktober 2024 Australia versus Timnas U17 Indonesia Kick-Off 21.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI Vision Plus Venue Al Sahabab SC Stadium. Kuwait dengan persiapan yang matang. Diharapkan Timnas U17 Indonesia mampu menunjukkan performa terbaik dan meraih hasil maksimal dalam turnamen ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Drama pemain abroad Timnas Indonesia Struijk dan Itzes terpuruk, sementara Marcelino masih menghilang. Pekan ini menjadi momen kelam bagi Timnas Indonesia dengan performa buruk dari pemain-pemainnya di luar negeri. Dengan Asnawi yang cedera dan Marcelino yang belum terlihat, harapan mulai memudar. Apa yang terjadi dan bagaimana tim akan menghadapinya? Kabar terkini untuk penggemar Timnas Indonesia, semangat tak kenal henti. Bintang-bintang pada FIFA Matchday bulan Oktober 2024, perjalanan para pemain Timnas Indonesia di Liga Eropa tidak sepenuhnya sesuai harapan. Meski hasil di lapangan tidak optimal, semangat dan dedikasi mereka tetap patut diacungi jempol. Pertama, mari kita bahas J. Itzes dan Rafael Struijk. J yang bermain untuk Venezia harus menerima kenyataan pahit setelah timnya kalah 0-2 dari Atlanta pada 20 Oktober 2024.
Meskipun demikian, J tampil selama 90 menit penuh menunjukkan komitmen yang luar biasa. Sementara itu, Rafael Struijk mencatatkan debutnya bersama Brisbane Roar saat melawan Auckland FC, namun timnya juga harus menelan kekalahan dengan skor yang sama, 0-2. Rafael masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-68 dan meskipun hasilnya kurang memuaskan, langkah awal ini adalah fondasi yang baik untuk karirnya di Australia. Di sisi lain, Asnawi Mangkualam memberikan momen yang menggembirakan dengan gol penentu saat Port FC mengalahkan Nakhon Ratchasima 3-2. Namun kabar duka menyertai prestasinya karena Asnawi mengalami cedera hamstring tingkat 1. Meski begitu, kontribusinya yang signifikan tetap diingat dan menjadi motivasi bagi rekan-rekannya. Sementara itu, Marcelino Ferdinand masih menanti kesempatan untuk bermain di Oxford United setelah bergabung pada Agustus lalu. Belum ada menit bermain yang didapatnya dalam 10 pertandingan Liga Championship, namun para penggemar yakin bahwa kemampuan Marcelino akan segera terungkap. Kita juga tidak bisa melupakan Shaina Patinama dan Mas Hilgers yang juga menghadapi hasil kurang memuaskan. Shaina bersama Kas Open bermain imbang 1-1 melawan Lommel, sedangkan Mes dan FC Twente harus berbagi angka 2-2 dengan Waalwijk. Meski hasil pertandingan tidak selalu berpihak, kita tetap optimis untuk masa depan timnas Indonesia. Para pemain muda kita terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Terus dukung mereka karena setiap langkah mereka adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar untuk membawa harum nama Indonesia. PSSI yakin FIFA tak akan penuhi permintaan Bahrain. Laga kandang timnas Indonesia tetap aman. PSSI menegaskan keyakinannya bahwa FIFA tidak akan memenuhi permintaan Bahrain untuk memindahkan laga kandang timnas Indonesia. Apa alasan dibalik keyakinan ini dan bagaimana dampaknya bagi pertandingan mendatang? Optimisme PSSI pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi meyakini bahwa FIFA tidak akan mengabulkan permintaan Bahrain untuk memindahkan kandang timnas Indonesia. Baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Bahrain BFA mengirimkan surat ke AFC yang meminta agar laga tandang mereka melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral, karena mereka merasa keamanan mereka terancam. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Meskipun masih ada waktu sebelum laga, Bahrain sudah mengajukan permintaan pemindahan venue. Permintaan ini muncul setelah mereka hanya bisa bermain imbang melawan timnas Indonesia dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober lalu. Yunus Nusi mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu khawatir mengenai masalah ini karena menurutnya FIFA pasti akan mempertimbangkan situasi dengan cermat. Dia percaya bahwa FIFA tidak akan mengabulkan permintaan Bahrain, terutama karena perhatian dunia sedang tertuju pada masalah ini. Makanya saya tidak yakin FIFA akan menyetujui, karena kita tahu dan saya sudah 15 tahun di sepak bola, ujar Yunus Nusi. Ia juga menambahkan bahwa Presiden FIFA berasal dari Italia dan tidak mungkin berpihak dalam situasi ini mengingat sorotan dunia terhadap sepak bola. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa FIFA telah memastikan pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain akan tetap digelar di Jakarta.
Jadi klaim-klaim dari pihak Bahrain yang mengatakan tidak ada rasa aman bermain di Indonesia, kita pastikan tidak ada potensi ancaman atau keamanan yang membahayakan. Jelas dito setelah pelantikannya oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Seharusnya tidak ada alasan dan FIFA memastikan pertandingan tetap di Indonesia, tegas dito. Harus di Indonesia, kalau tidak, dalam kurung, Timnas Indonesia menang WO. Dukungan penuh untuk Timnas Indonesia menjelang laga penting ini semakin menguatkan optimisme bahwa mereka akan bermain di rumah sendiri. Persiapan matang, Timnas Indonesia pastikan kondisi rumput SUGBK prima jelang laga melawan Jepang. Menjelang pertandingan yang sangat dinantikan, Timnas Indonesia berkomitmen untuk memastikan kondisi rumput SUGBK dalam keadaan terbaik. Apa saja langkah yang diambil untuk mendukung performa tim saat menjamu Jepang? PSSI pastikan Stadion GBK siap sambut laga Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Stadion GBK dipastikan dalam kondisi baik dan siap untuk menjamu Timnas Indonesia dalam laga penting melawan Jepang pada 15 Maret 2025. Selain itu, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2025. Jelang kedua pertandingan tersebut, SUGBK kembali menjadi sorotan, terutama terkait kondisi rumputnya yang sebelumnya pernah dikritik saat Timnas Indonesia bermain di kandang. PSSI memastikan komunikasi terus terjalin dengan pengelola GBK untuk menjaga kualitas lapangan. Yunus Nusi menyatakan ya insya Allah di GBK saat berbicara kepada media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta. Dia mengklaim bahwa pihak pengelola GBK sudah berkomitmen untuk menjaga lapangan dalam kondisi terbaik. Lapangan sudah bagus, rumputnya juga sudah disiapkan, dan memang itu yang kita harapkan, tambah Yunus. Ia berharap kehadiran Presiden RI baru, Prabowo Subianto, untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia di lapangan yang baik. Yunus juga menyebutkan bahwa perawatan lapangan terus dilakukan sehingga Timnas Merah Putih siap menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Alhamdulillah lapangannya sudah siap semua, ujarnya. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hanya 3 poin dari 4 laga. Untuk bisa bersaing di posisi 4 besar, skuad Garuda harus meraih hasil maksimal dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Semangat Timnas Indonesia sangat diharapkan untuk menciptakan momen bersejarah di kandang sendiri. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Menatap masa depan, PSSI yakin Timnas U17 Indonesia akan sukses di Piala Asia 2025. Dengan semangat dan determinasi, PSSI percaya bahwa Timnas U17 Indonesia memiliki potensi untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Apa yang membuat mereka begitu yakin dan bagaimana persiapan tim saat ini? Optimisme tinggi menyambut kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi,
menunjukkan kepercayaan diri yang kuat bahwa timnas U20 Indonesia akan berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025, mengikuti jejak tim senior. Saat ini timnas U17 Indonesia tengah bersiap untuk memulai perjuangan mereka di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait. Skuad Garuda Asia yang dilatih oleh Nova Arianto dijadwalkan melakoni laga perdana melawan tuan rumah Kuwait pada Rabu 23 Oktober 2024. Setelah itu mereka akan bertanding melawan Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober dan menutup grup dengan melawan Australia pada 27 Oktober. Persiapan untuk menghadapi lawan-lawan ini telah dilakukan dengan baik. Timnas U17 Indonesia telah menjalani beberapa laga uji coba, termasuk satu kemenangan 2-1 dan hasil imbang 1-1 melawan Qatar. Nova memastikan bahwa 23 pemain terbaik telah dibawa untuk menghadapi kualifikasi ini, dan Yunus Nusi menyatakan bahwa kondisi tim saat ini sangat baik tanpa ada pemain yang cedera. Barusan Coach Nova berkomunikasi dengan kami dan insya Allah mereka dalam kondisi sehat, ungkap Yunus Nusi. Dengan kondisi yang optimal, tim diharapkan bisa tampil maksimal dan memenuhi target untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 yang akan diadakan di Arab Saudi pada April mendatang. Yunus Nusi menekankan harapan agar tim U17 dapat mengikuti jejak sukses senior mereka yang sudah memastikan tempat di Piala Asia. Timnas U20 Indonesia telah lolos dan akan berkompetisi di Piala Asia U20 2025 pada Februari mendatang, sementara tim U23 juga akan tampil setelah mencapai semifinal di Piala Asia U23 2024. Kami sangat optimis mereka bisa melewati fase ini seperti yang dilakukan Coach Indra Syafri di U20 kemarin, tutup Yunus. Mari dukung Garuda Asia dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Sorotan media Vietnam, Marcelino Ferdinand dapat saran untuk pindah klub, apa yang mendorongnya? Dalam pandangan media Vietnam, Marcelino Ferdinand sebaiknya mempertimbangkan untuk berpindah klub demi masa depannya. Apa yang menjadi alasan dibalik saran ini dan bagaimana dampaknya bagi kariernya? Media Vietnam sarankan Marcelino Ferdinand tinggalkan Oxford United. Sebuah media asal Vietnam, Soha, memberikan saran agar pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, mempertimbangkan untuk meninggalkan Oxford United. Saran ini muncul karena Marcelino jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris, Liga Championship. Sejak resmi bergabung dengan Oxford United pada Agustus lalu, Marcelino belum mendapatkan menit bermain dari 10 laga yang telah dilalui oleh timnya di Liga Championship 2024 hingga 2025. Hal ini membuat Soha merasa kasihan mengingat potensi besar yang dimiliki Marcelino harus terus diasah melalui pengalaman bermain yang rutin. Soha menyatakan bagi Marcelino Ferdinand meskipun usianya masih sangat muda, dia memiliki potensi yang sangat besar. Namun jika tidak ada kemajuan berarti dalam waktu dekat, ia mungkin harus mempertimbangkan untuk mencari peluang di lingkungan lain di mana ia bisa bermain lebih sering. Hal ini dianggap penting untuk mempertahankan performanya dan meningkatkan kemampuannya agar suatu hari bisa membuktikan diri di Eropa. Selain itu, Soha juga menyoroti nasib serupa yang dialami oleh rekan senegaranya, Pratama Arhan. Pratama saat ini juga jarang mendapatkan menit bermain di klub Korea Selatan, Suwon FC. Soha menulis pemain Indonesia lainnya, Pratama Arhan, juga kesulitan karena hanya bermain 4 menit di K-League bersama Suwon, padahal dia memiliki kemampuan lemparan ke dalam yang sangat baik.
Dengan saran ini diharapkan Marcelino dan Pratama bisa menemukan kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan karier mereka dan memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia di masa mendatang.